Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Nah, kali ini di sini di kesempatan ini langsung saja kita kedapatan motor Yamaha Pega Porsche gitu, injeksi. Nah, ini langsung saja ke permasalahannya. Permasalahan di bagian area mesin ya. Nah, ini kronologis masalahnya saat dihidupin ya, kalau untuk stasioner ini normal, langsam normal, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Cuman masalahnya pas dimasukin gigi jeklek ya. Terus dia tanpa digas dia jalan sendiri, nyelonong gitu. Tanpa digas. Posisi langsam, masukin gigi dia nyelonong nih. Yang kedua, pura saya tak coba ada kura-kura apa cot dia ngegel. Hoi, panas poy yuk tidinya. Ini ada kura-kura teman. Teok betul tak akan cairkan beri tak untuk teok betul tonggong nak mau hang ngegel temu dong. Kok kuya batunya ya meri? Iya batu ya mah. Mau nyampe ke Iya. Coba ot karena ember kenot. Udah kage ayo mana? Jauh ke laut, jauh ke kali. Tapi kayak kuya. Iya kuya tebulus. Kura. Tapi Jawa nama bulus. Jadi tegas, iya mah batok lagi. Iya batu ya mah. Kayak kuliah cair, kuliah batu. Tah batu eta batu ini. Nya gua asli ke balik apa nepakan ieu huluna. Barang itu. Tepakan lo supaya mixep. Ulah kana cai lah. Oh nya geus. Ya, ngojay. Oh, bagus. Kok aya kuyanya aneh. Geus. Iya Pak. Nah, nyaplok nong. Asnya gak nong. Karena leungeun gatel. Aya kuya segala aneh. Hah? Jauh dari kali, jauh dari laut. Kok ada kura-kura di tengah jalan gitu. Aneh ya. Oke lah, kita lanjut saja ke permasalahan motor ini. Pertama tadi jalan sendiri ya. Jalan sendiri tanpa digas, saat posisi langsam dimasukin gigi dia jalan sendiri. Gitu. Ya, yang kedua, dioper giginya keras, susah. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 dan sebagainya gitu susah. Ya. Dari gigi 1 sampai gigi 4 susah ngoper giginya. Saat posisi jalan pelan. Tapi saat posisi jalan kencang, sedang melaju cepat, dioper giginya enak. Gitu. Dalam artian mudah, tidak susah seperti jalan pelan gitu. Nah, ini biasanya masalahnya di bagian area kampas ganda. Ya, jadi di bagian area kampas gandanya bisa jadi pernya copot atau putus. Ya, di bagian per sentrik yang 3 biji bisa jadi putus. Dan yang kedua bisa jadi dapat proses pengakalan di ganjal-ganjal di bagian kampas ganda gitu ya. Sehingga di bagian kampas ganda dengan mangkok ganda ini terlalu rapat biasanya. Pokoknya intinya di bagian kampas ganda dan mangkok ganda ini terlalu rapat gitu. Jadi untuk stasioner aja si kampas ganda udah ngebuka gitu. Oke. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita bongkar, kita lihat dari segi fisiknya kira-kira masalahnya di bagian mana gitu. Sekarang kita coba dulu, coba nyalain starternya awan ya. Bisa. Nengol nih. Nah, kayak gini. Kayak ulah Kak. Ulah di gas, culkan, lepas tangan. Nah, sekarang untuk stasioner nih teman-teman nih, ini normal, layaknya tidak ada masalah gitu stasioner, dan juga tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi langsamnya stasionernya. Sekarang kita masukin gigi tanpa harus dipegang ya, masukin gigi, lepas gigi, tuh jalan sendiri. Colkan gigi nak, luruskan gigi setang nak. Nah, coba colkan gigi nak, tuh
Oh, terus tuh tanpa digas dia jalan sendiri. Tuh, col kan? Tuh. Oh, up, gas. Mundur. Tuh, dioper gigi susah, dinetralin juga susah kalau lagi diam kayak gini. Ya. Karena di bagian rasio gigi ini ikut berputar gitu. Makanya susah dioper giginya. Itu dari efek kampas ganda. Terlalu rapat, tidak ada pre gitu di bagian kampas ganda dan mangkok ganda, sehingga saat RPM bawah si rasio ikut muter gitu. Tapi lah kok di RPM tinggi enak kan rasio muter. Nah beda lagi kalau RPM tinggi, pokoknya gigi diopernya enak itu dari rasio berhenti itu enak, dioper gigi pasti enak bisa. Nah terus saat rasio berputar kencang dioper gigi itu juga bisa enak. Tapi kalau nanggung muternya rasionya dioper gigi pasti susah gitu. Ya itu masalah di bagian kampas yang udah matiin. Maju tuh tanpa digas, maju lagi. Yes. Gas. Nah gas Paihan. Nah sekarang kita langsung aja buka. Kita buka step dulu. On. Cek ke karir. Lang motor nak. Lah, turun ke dia. Untuk fokus tuh. Sob tuh buka pula iku ya aing buka ku ya. Ini kunci 14, step kunci 12, ini tinggal tarik. Sekarang kita buka. Oh, karat. Belum. Sob, canakan obeng letik sob. Obeng letik bersih. Badakian. Apa tinjak gigi?
kunci teh. Harus biasa. Di jero tahu bodoh nah. Nah ini kalau misalkan keras, ini teman-teman bisa pukul dari sini nih. Nah. Ribut. Kalau yang bentelnya Masukin gigi ya tak. Udah. Ini kalau misalkan untuk buka di bagian sini, ini gigi. Kamu kaburin harus dihadap. Can, puncak. Can. Nah, ya. Nih, kalau misalkan untuk buka di bagian sini, kalau misalkan tidak dimasukin gigi kan ini susah. Ya, ininya ikut putar bebas. Lepas gigi nak. Ini kan putar bebas. Kalau masuk gigi bisa dipegang atau direm, oh, putar. Nah, kita buka dulu kancingannya. Senang? Pendek. Iya, ini sih. Obeng. Agak amat. Nah, ini kancingannya udah kebuka, tinggal kita masukin kunci, pegangkan. Nih masalahnya di bagian sini nih. Wah, tuh kan. Pernya patah. Nah, tuh. Masalah utama dari
pernya ini udah patah semua. Tuh. Ini ujung-ujungnya pada patah. Ya. Ini seharusnya ini kayak gini ujungnya, tapi ini patah semua. Nah, seharusnya mesin berputar di RPM berapa dia baru ngebuka. Ini baru RPM bawah saat posisi stasioner, saat posisi langsam ini udah ngebuka di bagian sini, sudah mencengkram ke bagian sini, sehingga di bagian sini memutar ke bagian sini, ke bagian poros gigi rasio di bagian asnya, ya. Ini udah mencengkram di RPM bawah, di RPM 1000 seharusnya ini belum mencengkram ke bagian sini, ya. Tapi ini mah baru di RPM 1000 udah mencengkram gitu. Yang seharusnya pada dasarnya di RPM 1500 atau 2000 baru dia ngebuka karena tertahan oleh persentrik yang 3 ini, ya. Berhubung di bagian sini patah, saat RPM di 1000 RPM dia udah kebuka, nyantol ke bagian sini. Dan selanjutnya, ini kampas gandanya udah habis. Tuh. Udah habis parah tuh. Ini tinggal besinya doang, kampasnya udah habis. Nah, ini kalau misalkan kampas gandanya udah kayak gini, ini pasti angkatan awalnya kurang bertenaga, angkatan awalnya. Jadi spasinya jauh, ngegerung dulu angkatan gitu berjalan. Dan juga sebelum terjadi habis kayak gini pasti ada ciri-ciri. Biasanya di angkatan awal dia mulai jalan dia jerinjek cek gitu. Ini kalau misalkan kampas gandanya masih ada, masih tebal, ya kampas gandanya masih tebal, terus per ini patah ketiga-tiganya, biasanya kalau masih bagus cengkramannya ke bagian sini, dimasukin gigi dia langsung mati. Ini udah parah banget tuh. Ini mah harus diganti, mangkoknya juga udah dalam. Tuh. Mangkoknya udah dalam banget, parah. Mangkoknya bukan ngerel-ngerel lagi, ini mah udah dalam banget. Kampas ganda harus diganti, terus mangkoknya harus diganti. Untuk di bagian area kopling tidak ada masalah, karena pada dasarnya untuk area kopling itu hilang tenaganya di RPM tinggi gitu. Sedangkan ini di RPM bawah yang bermasalah dan juga jalan sendiri. Ini dari sini. Di bagian one way atau di bagian ceknya ini masih aman, telurnya masih ada semua. Cuman pegasnya cuman ada satu nih pegasnya tuh. Ada dua. Ah, 3.000. Ayam murna uang 2.000 be. Ini pegasnya nggak ada, cuma ada dua. Nanti kita cari. Biasanya jatuh di bagian sini gitu. Ini dalamnya kotor banget loh, banyak gramnya. Iya. Oke ya, kita bersihkan dulu, kita cuci, terus kita konfirmasi ke yang punya motor, kita komunikasikan ini mau diganti atau gimana nih ini. Apakah mau sementara aja ini dipasang gitu, tanggung rusak, yang penting dioper gigi nggak keras, terus diinjak gigi dia nggak nyelonong sendiri gitu di RPM bawah gitu, tinggal ganti pegasnya aja, ganti pernya gitu. Adapun untuk tenaganya
ya nggak akan ada tenaga, karena untuk di bagian kampas gandanya udah habis banget, tinggal besi. Mangkok gandanya juga sama, ini nggak ada tenaga di RPM bawahnya nantinya. RPM atasnya pun ikut selip kalau udah habis kayak gini. Di bagian kampasnya tinggal besi. Logikanya besi dengan besi tergesek, ya dia pasti selip, nggak ada cengkraman yang maksimal gitu. Oke. Oke ya teman-teman, kita bersihkan, nanti kita konfirmasi ke yang punya motor maunya kayak gimana. Adapun untuk proses pemasangan, ya, misalkan spare part yang diganti itu sudah melalui proses obrolan dengan yang punya motor, sudah melalui komunikasi dengan yang punya motor, sudah melalui komitmen dan kesepakatan dari yang punya motor. Kita jangankan ya spare part yang masih bagus, yang udah jelek pun, yang sudah tidak layak pakai pun, kalau misalkan menurut yang punya motor suruh dipasang, ya kita pasang. Yang penting kita sudah menjelaskan konsekuensinya seperti apa gitu, resikonya kalau nggak diganti seperti apa, efeknya apa kalau tidak diganti gitu. Oke, ya. Oke ya teman-teman, nih kita lanjut, kita proses pemasangan. Nah, ini sudah melalui proses komunikasi dengan yang punya motor, dan kesimpulannya kampas ganda pakai yang ini dulu aja katanya. Nah, ini kampas gandanya pakai yang ini aja dulu. Ini gimana tanggapan teman-teman semua nih tuh? Kampas ganda udah habis loh. Tinggal di bagian besinya. Mangkok juga ini tidak diganti. Nah, ini udah dalam banget nih. Oh, dalam. Nah, ini di sini kita memperbaiki. Jadi sudah kita komunikasikan. Jadi kata yang punya motor, kesimpulannya yang penting diinjak giginya jangan sampai keras, dan juga saat stasioner atau saat langsam diinjak gigi, masukin gigi tidak jalan sendiri seperti tadi ya. Untuk tenaga bodo amat nih ya, karena kita di sini fokus memperbaiki. Cuman posisi stasioner tidak jalan sendiri, posisi langsam, dan juga diinjak giginya supaya empuk. Nah, ini permasalahan cuman di bagian sini doang nih. Masalahnya di bagian per ya, jadi diganti pernya doang, nggak fokus. Ini diganti pernya doang nih, per yang 3 biji, karena sebelumnya patah semua. Mantap, pernah urut nah. Nah, ketiga-tiganya patah loh. Ujungnya ya, ini patah semua. Jadi ini diganti ininya doang, apa, pegasnya doang, persentriknya. Coba geser on. Jadi ganti persentriknya doang. Wes semuanya nggak ada yang diganti, terkecuali cuman lem packing dan perpak gitu, oli dan per ini, dan juga ini nih yang satu nggak ada pegasnya, pegas di bagian one way check. Nah, untuk yang lainnya ini tidak ada yang diganti, karena permasalahannya yang penting tidak jalan sendiri pas posisi langsam, dan dioper giginya empuk gitu. Itu aja kepengennya. Yang lainnya biarin aja dulu katanya. Oke, karena mungkin biayanya untuk keperluan yang lain mungkin gitu. Jadi jangankan spare part yang masih layak dipakai, tidak layak dipakai juga kita pasang aja gitu. Kalau misalkan kata yang punya suruh dipasang gitu. Adapun untuk konsekuensinya udah terima lah, karena kita udah jelasin semaksimal mungkin untuk konsekuensinya nantinya kayak gimana kalau nggak diganti. Nah, kalau diganti nanti enaknya kayak gimana gitu. Ini doang nih ya. Oke, lanjut ke proses pemasangan. Ini kita kasih lem dulu. Ini jangan terlalu banyak-banyak, tipis-tipis aja. Nanti kalau terlalu banyak bisa menyumbat ke sirkulasi oli, lubang oli nanti. Yang penting ini untuk proses pemasangannya, bertujuannya untuk proses pemasangannya tidak susah, tidak lepas gitu. Kalau dilem, kalau tidak dilem untuk pemasangannya susah. Sebenarnya untuk packing kertas kayak gini tidak dilem juga nggak akan bocor. Cuman untuk menghindari saat proses pemasangan ini geser gitu kalau nggak dilem. Kalau geser nanti berpotensi bocor gitu. Kalau masangnya bisa sih nggak usah dilem, berhubung susah.
pasti pas proses pemasangannya nanti bisa-bisa geser. Nah, tinggal dulu sini. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan juga nih, kalau misalkan di bagian sini nih, seal di bagian sini ini sobek atau udah longgar, ini wajib ganti, nggak ada toleransi kalau sobek ganti gitu. Ini kalau kampas ganda dan kampas kopling itu paling ke bagian ini aja, tenaga berkurang gitu. Dan untuk saringan ini nih, ini kalau misalkan bolong, sobek, apalagi nggak ada, ini harus diganti saringan oli karena berperan penting. Nah, selanjutnya di bagian sini ini gigi pompa oli, gigi penghubung ke bagian gear pompa oli, gigi primer pompa oli ini di sini letaknya, ini bolak balik mangga. Nah, ini harus sinkron antara gigi di bagian primer dan gigi sekundernya, ini harus sinkron ya. Gigi pompa oli yang plastik ini dengan gigi ini harus sinkron gitu. Nah, selanjutnya pemasangan di bagian kampas ganda. Nah, ini seharusnya bantalannya diganti, ini diganti ketiga-tiganya seharusnya. Nah, selanjutnya ini kampas ganda, ini seharusnya diganti. Seharusnya kalau pengen enak lagi, ini ganti 3 biji. Nah, selanjutnya per. Nih, ini peran utamanya, per yang patah. Selanjutnya pasang, mana tempat congkel nanti. Nah, Masuk itu sahaja wow. Ya. Mulai panasnya kameranya. Dan apa yang mulai tahu? Guys, ini ada ring, terus
letak pegasnya ini di atas tuh, yang rapat, yang spasinya jauh ini di bawah. Pasang di sini. Nah, oke. Sekarang kita pasang pegas. Ini agak diangkat dikit. Pasang kayak seperti ini seterusnya. Nah. Nah, tinggal dorong. Setelah masuk semuanya tinggal dorong, plak, beres. Selanjutnya ini bisa kampas ganda di bagian sini nih tuh kan. Ini spasinya udah jauh banget loh. Udah hampir setengah senti loh. Ya untuk pada dasarnya di bagian sini cuma 0, spasinya 0, tapi ini udah parah banget. Ini pasti yakin tenaganya, angkatan awalnya nggak ada, selip. Nah, ini pasang di sini boleh. Dimasukin. Nah, saja ini. Selanjutnya ring, mur. Ini pakai kunci 19. Ini ke belakang harus ringan, nggak boleh berat. Ke depan baru berat. Ke belakang kayak gini ringan, ke depan berat. Kalau misalnya ke belakang berat, ini pasti diinjak gigi langsung loncat, langsung mati mesinnya. Ini yang normal kayak gini. Kalau misalnya ke depannya ringan, berarti one way-nya tidak berfungsi, one way-nya tidak bekerja. Dijamin saat masuk gigi cetrek, digas mau Anda player pun dia nggak akan jalan gitu. Mesinnya nggak akan jalan, rodanya nggak akan putar. Karena di bagian sini ini tidak terhubung dengan ini. Ini kan poros gigi, poros pas neleng. Nah, nanti kalau misalnya ke depannya los, ini juga nggak akan berputar, ini nggak akan muter di bagian sini. Sekarang kita pasang. Ada bau ini nggak? Sob, ayo tuh sob. Nah, ini pasang ke sini. Nah, kopling. Nah, ini biar kelihatan ya untuk pemasangan as selaannya. Jadi kita pasang as selaan dulu. Nantinya untuk pemasangannya ini tidak terlihat caranya untuk pemasangannya gitu. Terhalang oleh rumah kopling. Kalau ini kan jelas nih. Nah, ini segini. Jadi ini kita putar. Perkiraan 2 jari dari sentilan ini nih. Set. Nah, sekarang ini pasin dengan coakan yang ada di bagian crankcase. Nah. Oke. Nah, jadi putar pakai tang. Nih, sentilan pegasnya nih. Agak ditarik, agak putar ke atas. Ini sampai masuk. Masuk ke lubang di bagian sini nih. Tarik. Nah. Ya, udah selesai. Nggak usah diganjal-ganjal kayak paku pakai apa di bagian sini, karena di bagian sini nanti tertekan oleh ada sentilan di bagian sini. Pokoknya tertahan, nggak mungkin lepas ke sini. Oke. Nah, selanjutnya setelah kayak gini pasang rumah kopling. Nah, ini juga udah kena nih karetnya. Ini pasti diinjak, masukin gigi, dia gentak, dia bunyi tak tak tak. Nah, karena di bagian sini goyang. Ya, saat posisi stasioner juga dia akan berisik tek 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 dari sini, dari karet kopling. Sekarang kita pasang kaki 4 dan lawan kaki 4-nya ini pasang. Di sini ada ring yang bergerigi ini. Kita paskan. Nih, tuh. Plek. Sekarang kita pasang kaki 4. Setelah dipasang kaki 4, terus kita pasang penguncinya nih. Nah, ini paskan ke bagian sini. Mau di sebelah sini boleh, mau sebelah sini boleh. Sebelah sini di keempat sisi ini ada cantolannya. Pasang aja kayak gini. Apa mau diberangkat kak? 1.000 gope.
Nah, ini saya pasang mur. Ini pakai kunci 19 lagi. Terus roda belakang diputar, masukin gigi, dipegang, masukin gigi. Dan dijamin kuat. Nah, sekarang ini kita inikan lagi penguncinya. Nah. Ini kita kunci lagi. Oke. Sekarang bisa kita pasang kampas kopling. Kampas kopling, terus plat kopling yang ada pegasnya nih. Ini diusahakan pasang di bagian yang ini nih. Terus kampas kopling, plat kopling. Nah, ini di bagian pegas nih tuh. Ini ketiga-tiganya ditaruh yang ada jaraknya sepasi noh. Nah, ini juga sama kampas kopling. Terus ini juga sama nih. Kalau ini, nah ini pas ke baut nih. Bukan ke baut, sorry, ke yang lubang di bagian plat geseknya nih ada lubang. Ini paskan ke bagian pegas. Ini yang terakhir platnya pasangnya. Pegas nih. Berikutnya kampas kopling. Nah, setelah kampas kopling kayak gini, sini ada sekut. Nah, di sini ada setut. Biasanya di bagian dalam ini ada pelor. Ini pelornya awas takut hilang di bagian dalam. Ini masih ada loh di bagian dalam pelornya tuh. Ya, ada pelor kecil di ujung setut. Ini untuk penghubung antara setut dan setut yang ada di bagian kopling di kaki 4 dan setut yang ada di bagian dalam asnya. Nanti terhubung ke sini kayak gini. Nah, ini bisa pasang di sini. Bisa pasang di sini, bebas. Dan untuk di bagian sini, untuk jenis motor Pega Porsche ini nggak ada topnya. Bebas pemasangannya, mau ini dipasang sebelah sini, diputar-putar juga mah enggak, bebas. Karena di setiap pemasangan di bagian sini kaki 4 ini pasti sinkron. Ini dengan ini akan sinkron. Ya, sembarangan juga boleh. Nah, dipasang pegas. Pegas. Kalau untuk yang belum terbiasa, diusahakan di sini pakai kunci T aja, palang T. Kalau pakai impact harus pilihnya udah kuat. Mudah patahnya. Ini mudah patah. Kalau pilihnya nggak kuat suka patah di bagian bautnya. Nah, setelah kayak gini ini selesai. Ini tinggal kita pasang. Ini sambil diturunin, diinjak. Kalau misalkan di sini susah, ini bisa dilepas nih mur di bagian sini supaya ini bisa turun ke bawah gitu. Oke, ini nggak pasang. Nah, ini setelah terpasang sebagian, nah ini kita lepaskan. Terus di sini nih ada switch rem. Ini harus ditarik ke belakang. Nah, baru kita dorong. Ya, sekarang kita pasang baut. Pasang baut yang panjang letaknya di sini. Terus ada yang lebih panjang. Nah, di sini. Kalau kepunyaannya dia sebelum kita kencangkan, ini ada jarak space perkiraan 1 cm. Ini berarti kepunyaannya. Kalau di sini jaraknya 2 cm, berarti bukan kepunyaannya. Nah, ini berarti di sini.
Yang panjang cuma satu di sini, yang lebih panjang di sini cuma dua doang yang beda, yang lainnya sama. Ini usahakan pasangnya ngencenginnya silang. Ini diusahakan juga kalau misalkan belum terbiasa menggunakan impact, ini kan pakai kunci T aja, nanti bisa patah atau selek. Ini harus pilihnya yang udah kuat. Oli sup. Tahu ini nggak? Ini corong. Albert sup. Masuk, boleh masuk. Matching soap. Jangan lupa. Lah. Nah ini sudah terpasang, ini udah nyala nih. Sekarang coba masukin gigi tanpa naik, guys. Pulang naik. Masukin gigi, Pak. Oh, udah nggak jalan sendiri, ya. Udah nggak jalan sendiri, terkecuali di gas.
Tuh, coba Ot. Jajang. Dong tadi bae, preken. Preken agak gampang ya. Nah. Oh, keren. Masuk gigi. Tuh, nggak jalan sendiri. Sekarang gas. Oh, baru dia jalan. Oh, oke. Preken. Gigi hiji. Gigi kedua sambil digas. Main-main. Nah. Gigi tilu. Gigi empat. Nah, pre, kaburi. Kaburi mau bisa karup mah. Hiji. Terus. Nah. Enak ya. Sekarang tandar satu supaya lebih yakin. Tandar satu. Turun. Ordina turun. Turun. Mulai digas, culkan. Masukin gigi. Tuh, nggak jalan. Preken. Kaharep tekan dulu diuculkan. Nah, empat tekan gas. Geber, heng. Dah. Lepasin kaki. Nah, gas. Masukin gigi. Gas rada. Nah, normal ya. Nah, udah. Tandar hiji. Subigi eta. Preken. Gigi hiji. Gigi dua. Gigi tilu. Gigi tilu. Nah, hiji dia obat. Preken. Belum pas. Can pas setengah pernah tadi. Ya deh. Nah, wait. Terus pre. Masuk gigi. Enggak, sudah digas kan. Nah, udah nggak jalan. Ini masuk gigi satu. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini kalau untuk masalahnya tadi kita ulangi, dioper giginya susah. Terus setelah masuk gigi satu stasioner seperti ini nih, ini jalan sendiri gitu. Ya. Jadi kita memperbaiki di bagian situ saja. Adapun untuk tenaganya, angkatan awal dan RPM bawah dan RPM atasnya itu kita tidak urusan. Yang penting masalahnya udah kelar gitu. Ya. Lagi pula udah kita ceritakan ke yang punya motor, kalau misalnya tidak diganti di bagian kampas ganda resikonya angkatan awalnya tidak bertenaga, terus RPM tingginya juga tidak bertenaga. Kenapa kita ngomong tidak bertenaga? Karena di bagian kampas ganda udah tidak ada kampasnya, melainkan tinggal besinya. Gesekan antara besi dengan besi saat RPM tinggi pun sama, ya, tidak akan ada tenaga karena selip gitu. Tapi untuk masalah umumnya biasanya kalau misalkan RPM bawah tidak bertenaga itu di bagian kampas ganda. Kalau RPM tinggi yang tidak bertenaga dalam tanda kutip selip itu kampas kopling yang bermasalah. Ya. Oke ya, sekian dan terima kasih. Jika ada salah-salah dalam segi praktek ataupun kata-katanya saya minta maaf ya. Karena tidak luput dari salah dan lupa, sifat manusia biasa. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.